Pembagian iklim terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklim matahari, artinya pembagian berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima wilayah permukaan bumi. Ukurannya diambil dari garis khatulistiwa, lintang utara dan lintang selatan. Bisa kita lihat dari gambar bahwa iklim yang terlewati oleh garis khatulistiwa adalah iklim tropis. Sedangkan iklim yang berada di 60,5 derajat lintang utara sampai dengan 90 derajat masuk dalam iklim dingin. 40 derajat lintang utara sampai dengan 60,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan masuk ke dalam iklim sedang. Iklim subtropis yaitu di antara 23,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan. Berikut ini gambaran dari perbedaan lokasi dan pengaruh iklim terhadap habitat maupun kehidupan yang muncul di dalam lingkungan. Berikutnya adalah pembagian iklim yang kedua, yaitu iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Misalnya pengaruh lautan, daratan yang luas, relief muka bumi, angin, dan curah hujan. Selanjutnya berikut ada pembagian iklim menurut para ahli. Dr. Vladimir Koppen menyebutkan bahwa pembagian iklim terbagi menjadi berdasarkan tropis, gurun tropis, sedang, salju, dan kutub. Sedangkan menurut F. Jung Hoon, pembagian iklim terbagi menjadi tropis, sedang, sejuk, dan dingin. Menurut Moore, pembagian iklim berdasarkan curah hujan. Berikut merupakan faktor-faktor iklim. Yang pertama adalah radiasi matahari, angin, dan kelembaban. Pengaruh masing-masing terhadap bangunan tergantung kepada yaitu letak geografis, topografi, ketinggian, keadaan permukaan bumi, dan penghijauan. Berikut yang berkaitan dengan radiasi matahari. Sudut jatuh sinar matahari, daerah khatulistiwa terkena sinar matahari sudut 90 derajat sehingga lebih panas. Keadaan cuaca di atmosfer, awan mempengaruhi radiasi sinar matahari ke bumi. Lama waktu penyinaran, perbedaan akibat sumbu putar bumi membentuk sudut terhadap lintasan edar mengelilingi matahari. Berikut beberapa hal yang kait terhadap angin. Yang pertama adalah angin global, yaitu angin yang berkaitan dengan rotasi bumi. Berikutnya ada angin lokal, angin yang terjadi akibat suhu tinggi dengan tekanan udara yang lebih rendah dialiri udara dari daerah yang bertekanan udara lebih besar. Angin di sekitar bangunan, hambatan berupa bangunan dapat mengakibatkan pertambahan kecepatan dan turbulensi. Tentang kelembapan, uap air adalah wujud air dalam bentuk gas yang menyatu dengan udara. Bila nilai kelembapan mutlak udara lebih tinggi dari kemampuan penyerapan air maksimalnya, maka kelebihan uap air akan berubah menjadi kabut, awan, embun, atau hujan. Akibat beda tinggi permukaan tanah, letak laut, arus angin, maka jenis musim dan curah hujan di setiap daerah akan berbeda. Berikut ini merupakan contoh adaptasi bangunan terhadap iklim. Bangunan pada gambar ini berada pada iklim tropis. Bisa kita amati di sini bahwa bangunan menggunakan atap miring dan bukaan yang banyak. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan penghawaan alami. Atap miring dimanfaatkan sebagai respon terhadap curah hujan yang tinggi. Kemudian air hujan diarahkan dalam area peresapan. Berikut contoh adaptasi bangunan terhadap iklim subtropis, yaitu yang memiliki 4 musim. Pada gambar dapat kita amati bahwa kemiringan atap dari bangunan pada 4 musim lebih curam daripada bangunan yang memiliki 2 musim. Hal ini dikarenakan bangunan akan mengalami hujan dan salju, sehingga harus segera dapat diarahkan menuju ke tanah. Berikut merupakan contoh adaptasi bangunan terhadap iklim pada daerah gurun. Bangunan menggunakan material lumpur yang didapat dari lingkungan sekitar. Bangunan ini merupakan masjid yang berada di daerah Afrika Selatan. Tujuan penggunaan lumpur yaitu sebagai material untuk mereduksi panas yang didapatkan dari matahari dalam ruang di saat siang hari, sehingga menjaga suhu lebih hangat di malam hari.